Jurgen Klopp, Alexis Sanchez beruntung tak di kartu merah di babak pertama. Sanchez di kartu merah di laga Liverpool versus Inter Milan. Manajer Liverpool Klopp menilai Sanchez beruntung karena baru di kartu merah di babak kedua. Liverpool menjamu Inter Milan di Anfield pada leg pertama. Mereka menang 2-0. The Reds kalah 0-1 dalam pertandingan ini. Gol Inter diciptakan oleh Lautaro Martinez pada menit ke-61. Gol tersebut membuka harapan Inter Milan untuk memulihkan keadaan usai kalah 0-2 di leg pertama. Namun momentum Inter kemudian buyar. Hanya berjarak 2 menit dari gol Lautaro Martinez, Inter harus kehilangan Alexis Sanchez karena mendapat kartu kuning kedua. Hilangnya Sanchez membuat Inter tak bisa menekan Liverpool seperti sebelumnya. Liverpool pada akhirnya hanya kalah 0-1 dan tetap lolos ke babak perempat final Liga Champions. Jurgen Klopp menilai Sanchez beruntung masih berada di atas lapangan sampai akhirnya mendapat kartu merah. Klopp menilai pemain asal Chili itu seharusnya dihukum saat melanggar Thiago Alcantara di babak pertama yang hanya berbuah kartu kuning. Saya tidak mengerti kenapa kita harus mendiskusikan kartu merah, ungkap Klopp seperti dilansir dari Sky Sport. Kalau Anda bisa cuma merebut bolanya, kalau Anda membahayakan lawan ketika Anda melakukannya, maka Anda tidak dapat bolanya. Kalau Fabinho bergerak dengan niat yang sama, dengan kaki yang dijulurkan, maka kedua pemain cedera. Saya kira dia beruntung tidak mendapatkan kartu merah di babak pertama. Dengan kakinya yang begitu tinggi ke lutut Thiago Alcantara, pungkas Jurgen Klopp. Liverpool disarankan untuk pulangkan Wijnaldum dari Paris Saint-Germain. Ex-striker Liverpool Stan Collymore menyarankan pada The Reds agar memulangkan Wijnaldum dari Paris Saint-Germain. Wijnaldum sempat menjadi salah satu pilar penting Liverpool di lini tengah. Ia ikut membantu The Reds meraih gelar Premier League dan Liga Champions. Namun, ia cabut dari Anfield pada musim panas 2021 kemarin. Kontraknya tidak diperpanjang dan ia hanya merapat ke PSG secara gratis. Akan tetapi Wijnaldum kesulitan beradaptasi di lingkungan barunya. Ia pun tak mendapat jatah bermain sebagai starter secara reguler. Wijnaldum pun sering disebut bakal cabut dari PSG. Ia kerap disebut bakal balik ke Premier League termasuk ke Liverpool. Stan Collymore kemudian berbicara soal ketidakpastian masa depan Wijnaldum. Menurutnya, jika memang pemain Belanda itu bisa dicomot, maka sebaiknya Liverpool memulangkannya ke Anfield karena ia akan bisa menjadi mentor yang bagus bagi para pemain muda di skuad asuhan Jurgen Klopp. Wijnaldum bermain tidak stabil di Paris Saint-Germain dan terlepas dari kenyataan bahwa ia mendapatkan gaji yang besar, jika saya adalah Klopp, saya akan mengambil kesempatan tangan saya dengan tawaran bola rendah yang nakal untuk mencoba membawanya kembali ke Liverpool, ungkapnya kepada The Mirror. Ia berusia 32 pada bulan November, seusia dengan Jordan Henderson dan 4 tahun lebih muda dari James Milner, dan ia akan menjadi pemain hebat bagi anak-anak muda di Anfield seperti Harvey Elliott dan Curtis Jones untuk belajar juga serunya. Henderson nangis karena hampir dibuang Liverpool. Jordan Henderson punya cerita kelam sebelum ia kini jadi kapten Liverpool. Henderson nyaris terbuang dari The Reds di awal karirnya. Henderson dibawa dari Sunderland pada 2011. Setelah bermain apik selama 4 tahun di sana, Henderson digait dengan bandrol 20 juta pound sterling. Dan saat itu dia digadang-gadang sebagai calon gelandang terbaik Inggris. Tapi karir Henderson bersama Liverpool tidak berjalan mulus ketika Brendan Rodgers datang menggantikan Kenny Dalglish pada 2012. Rodgers rupanya sempat membicarakan soal kemungkinan melepas Henderson. Kebetulan Henderson di musim pertamanya tampil tidak stabil dan terlalu sering berganti posisi. Sementara Rodgers sudah punya rencana memasang kedua Gerrard, Leiva, dan Joe Allen yang merupakan pemain kesayangan dari Swansea City.
Momen itu terjadi saat Liverpool memainkan playoff Liga Eropa kontra Hearts. Beberapa jam sebelum laga, Rodgers rupanya berbicara empat mata dengan Henderson terkait minat Fulham mendatangkannya. Saya ingat betul, rasanya baru terjadi kemarin, ungkap Henderson kepada BT Sport. Saya berbicara dengan Brendan beberapa jam sebelum laga dan dia memberikan beberapa opsi untuk saya. Sepertinya klub memang ingin melepas saya. Saya pun kembali ke kamar, sedikit menangis dan merasa hancur. Tapi dari situ saya selalu mencoba untuk tidak menyerah. Saya tidak mau hengkang karena saya belum lama bermain di klub ini dan saya bekerja keras untuk bisa ada di sini. Pungkas Jordan Henderson. Man of the match Liverpool versus Inter Milan, Trent Alexander-Arnold. Bagi Liverpool, Trent Alexander-Arnold yang terpilih sebagai man of the match di laga lawan Inter Milan. Liverpool menjamu Inter di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Di leg pertama, Giuseppe Meazza, Trent berhasil menang 2 gol tanpa balas. Laga berjalan dengan tempo rendah di babak pertama, tak banyak aksi tercipta. Barulah di babak kedua laga berjalan lebih hidup. Di babak ini juga gol tercipta melalui Lautaro Martinez. Liverpool berusaha keras membalas dan mendominasi jalannya laga, apalagi setelah Sanchez di kartu merah wasit. Sempat ada peluang melalui Salah, tapi tendangannya masih menghantam tiang. Pada itu Liverpool tak bisa mencetak gol balasan meski menang 0-1, tapi Inter Milan tak lolos ke babak selanjutnya karena laga kalah agregat 2-1. Di pertandingan ini, banyak pemain Liverpool tampil di bawah standar, namun ada satu pemain tetap bersinar, yakni Trent Alexander-Arnold. Trent lebih solid dalam berlaga di laga ini, namun ia masih tetap bisa menciptakan sejumlah peluang bagi rekan-rekannya. Ia sempat nyaris mencetak assist dari sepak pojok, akan tetapi sundulan Joel Matip menghajar mister gawang di babak pertama. Trent juga nyaris mencetak gol dari tangan bebas. Lalu di ujung laga babak kedua, ia memberikan umpan pada Luis Diaz, namun bola tembakan pemain Kolombia itu masih bisa diblok oleh Arturo Vidal. Trent pun mendapat rating tertinggi dari semua pemain Liverpool, yaitu 7,81 versi Wordscott. Liverpool KO 0-1 dari Inter Milan. Mohamed Salah penyebab utama kekalahan. Striker Liverpool Mohamed Salah mengungkap penyebab kekalahan The Reds dari Inter Milan di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Liverpool melawan Inter Milan dalam laga leg kedua di Stadion Anfield. Pada laga kali ini Liverpool kalah dengan skor 0-1 dari Inter Milan. Gol tunggal Inter Milan yang dicetak ke gawang Liverpool dibukukan oleh Lautaro Martinez pada menit ke-61. Menurut catatan UEFA, The Reds sejatinya mendominasi jalannya pertandingan melawan Inter Milan di leg kedua. Pasukan Klopp memegang penguasaan bola mencapai 62%. Selain itu, Liverpool juga mampu melepas 12 tembakan dengan 2 mengarah tepat ke gawang. Namun Liverpool gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi sebuah gol, termasuk 3 diantara membentuk tiang dan mister gawang. Meski demikian, Liverpool tetap melaju ke perempat final Liga Champions karena unggul agregat 2-1 usai menang 2-0 di pertandingan pertama. Selepas pertandingan, Mohamed Salah mengungkapkan penyebab Liverpool menelan kekalahan. Striker timnas Mesir itu menilai Liverpool tampil terlalu percaya diri karena punya keunggulan agregat. Mohamed Salah kemudian meminta rekan satu timnya untuk menjadikan hasil negatif ini sebagai pembelajaran untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Kami harus memulai lebih baik dari awal. Kami perlu mendorong sedikit lebih banyak. Mungkin di benak kami merasa terlalu percaya diri, ungkap Mohamed Salah.